Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia dan bagaimana pencegahannya dengan menggunakan konsep matematika. Akhir-akhir ini, dunia sedang digoncangkan dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk negara Indonesia. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyerang saluran pernafasan yang ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyerang saluran pernafasan yang berat seperti infeksi saluran pernafasan paru-paru atau pneumonia. Bahkan, virus ini bisa menyebabkan kematian. Tidak sedikit adanya korban yang meninggal akibat adanya pandemi COVID-19 ini, termasuk para petugas medis yang telah berjuang merawat pasien-pasien COVID-19 ini. Penyebaran COVID-19 dapat disebabkan karena adanya yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan mudah atau droplet pada saat penderita COVID-19 sedang bersin ataupun batuk. Yang kedua yaitu memegang hidung ataupun mata ataupun mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu pada saat memegang benda yang telah dipegang oleh penderita COVID-19 sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, yaitu bagaimana kita tahu bahwa jarak paling minimal dengan penderita COVID-19 adalah 2 meter. Nah, ini merupakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu adanya akses internet yang tidak lancar membuat siswa dan mahasiswa kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran karena tidak semua siswa yang tinggal di tempat yang memiliki akses internet yang lancar dan ada siswa yang tinggal di daerah yang agak terpencil yang membuat internet di sekitar daerahnya tersebut yang tidak lancar. Nah, maka dari itu agar siswa tersebut bisa mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosennya, maka siswa tersebut harus mencari tempat terlebih dahulu yang memiliki akses internet yang lancar. Maka itu akan membuat siswa atau mahasiswa menjadi kesulitan dalam mencari tempat tersebut. Dampak yang kedua yaitu banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet dalam pembelajaran daring. Seperti kita ketahui bahwa dampak negatif dari COVID-19 ini tidak hanya pada dunia pendidikan, tetapi juga pada perekonomian. Nah, orang tua siswa yang bekerja sebagai karyawan banyak yang terkena PHK oleh perusahaannya, dan orang tua siswa yang bekerja sebagai pedagang, buruh, apapun dan sebagainya. Nah, itu tuh juga mendapatkan hambatan dalam pekerjaannya tersebut. Nah, dalam pembiayaan pembelajaran anaknya untuk belajar daring, maka orang tua siswa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dan itu tuh akan membuat menambah biaya pengeluaran pada keluarganya. Nah, dampak yang ketiga yaitu siswa dan mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran karena pembelajaran dilakukan secara mandiri di rumah tanpa adanya bimbingan langsung dari guru. Dampak yang keempat yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Nah, karena adanya COVID-19, segala aktivitas dilakukan di rumah saja, termasuk proses pembelajaran. Nah, dalam menunjang itu, maka siswa harus memiliki yang namanya HP, laptop, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran daring tersebut. Nah, tidak semua orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ada orang tua yang memiliki ekonomi yang di bawah rata-rata. Nah, itu tuh merupakan sebuah hambatan bagi anaknya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran daringnya tersebut. Pak yang kelima yaitu kurangnya pemahaman siswa dan mahasiswa dalam pemenuhan pembelajaran daring karena keterbatasan penggunaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Nah, karena adanya keterbatasan itu, maka hubungan antara siswa dan gurunya dapat terputus dan pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Nah,
dari dampak yang ditimbulkan tadi dan situasi-situasi yang menyulitkan seperti saat sekarang ini, pasti kita berpikir kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana cara pencegahan agar pandemi ini bisa berakhir. Nah, dalam konsep matematika ada cara yang digunakan untuk mencegah pandemi COVID-19 ini. Berikut penjelasannya. Nah, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan menggunakan konsep matematika dengan menggunakan pembagian bilangan bulat. Nah, syarat pembagian bilangan bulat biasanya disimbolkan dengan tanda bagi. Nah, syarat pembagiannya yaitu A per B, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka hasil baginya tidak terdefinisi. Nah, dalam pembagian A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jika B semakin besar atau penyebutnya semakin besar, maka hasil bagi yang dihasilkan semakin kecil. Nah, contohnya pada slide yaitu 10 dibagi 5, hasilnya 2. Nah, kita coba dengan penyebut yang lebih besar. Kita coba angka 6. 10 dibagi 6 hasilnya yaitu 1,66. Nah, terbuktikan jika penyebutnya semakin besar, maka hasil baginya semakin kecil. Karena 1,66 kecil dari 2. Nah, kemudian kita coba lagi dengan angka 7. 10 dibagi 7 hasilnya 1,42. Nah, terbukti juga kan bahwa 1,42 lebih kecil dari 1,66 dengan penyebutnya 7 lebih besar dari 6. COVID-19 merupakan sebuah masalah di Indonesia. Nah, kita misalkan COVID-19 itu sebagai pembilang, sebagai A. Nah, banyaknya orang yang mencegah COVID-19 itu kita misalkan sebagai B, sebagai penyebut. Nah, jika satu masalah yaitu COVID-19 itu diselesaikan hanya dengan satu orang saja, yaitu 1 dibagi 1, hasilnya 1. Maka kesimpulannya, jika satu orang saja yang memerangi COVID-19 ini, maka hasilnya 1, yaitu tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, jika yang memerangi atau menyelesaikan masalah COVID-19 ini adalah 1000 orang di Indonesia, maka 1 dibagi 1000, maka hasilnya 0,001. Maka masalahnya akan semakin mengecil. Nah, jika seluruh rakyat Indonesia yang tercatat pada tahun 2018, penduduk di Indonesia yaitu 267.700.000 jiwa. Nah, jika satu masalah COVID-19 ini diselesaikan oleh seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 267.700.000, yaitu hasilnya jika kita bulatkan hasilnya menjadi 3,735 kali 10 pangkat negatif 9. Itu dapat kita simpulkan bahwa semakin banyaknya orang yang memiliki kesadaran akan COVID-19 ini dan bersama-sama kita memerangi COVID-19 ini, maka COVID-19 akan segera berakhir. Nah, apalagi seluruh penduduk di Indonesia memerangi COVID-19 ini, maka COVID-19 ini akan segera berakhir dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat COVID-19 itu dapat berakhir pula, dan pendidikan di Indonesia, proses belajar dan mengajar di Indonesia dapat berjalan secara normal kembali. Nah, bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memerangi COVID-19 ini, yaitu dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak lebih dari 2 meter. Nah, jika 3M tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dipatuhi, maka pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kehidupan kembali menjadi normal kembali tanpa adanya COVID-19 tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan bagaimana pencegahannya menggunakan konsep matematika. Nah, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.